Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi tentang pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan dalam bentuk akar. Tujuan pembelajaran dari video kali ini yang pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional. Pada video pembelajaran yang pertama, kita sudah membahas mengenai pertidaksamaan irasional dan langkah-langkah penyelesaiannya. Secara umum ada 3. Yang pertama mencari syarat numerus, yang dimana syarat numerus itu dia selalu lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menghilangkan akar dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, di bagian penghilangan akar ini kita selesaikan tanda sesuai soal. Kalau syarat numerus itu dia selalu lebih besar sama dengan 0. Dan yang ketiga, kita menentukan irisan dari hasil syarat numerus dan penghilangan akarnya. Nah, kalau di yang pertama kita sudah membahas di mana di dalam akar itu dalam bentuk angka atau fungsi linier. Jadi pada video kali ini kita akan membahas soal di mana di dalam akar itu dia berbentuk kuadrat ataupun bisa saja berbentuk rasional atau pecahan. Nah, jadi di sini kita akan membahas kembali materi tentang pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan rasional yang sudah dibahas di subbab 1 dan subbab 2. Contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar dari X tambah 9 per 6X min 2 lebih besar dari 1. Nah, seperti yang kita perhatikan, di dalam akar itu dia berbentuk pecahan. Nah, kalau seandainya dia berbentuk pecahan, berarti nanti kita menyelesaikan syarat numerusnya dengan pertidaksamaan rasional. Jadi, langkah pertama kita hitung dulu syarat numerus. Syarat numerus yang di dalam akar selalu lebih besar sama dengan 0, sehingga menjadi X tambah 9 per 6X min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syarat numerusnya jadinya dalam bentuk pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Silahkan dicek kembali videonya yang sebelumnya tentang pertidaksamaan rasional jika kalian lupa langkah-langkah penyelesaiannya. Intinya, penyebut itu intervalnya selalu terbuka, sedangkan pembilang mengikuti soal. Jadi di sini intervalnya tertutup ya soalnya. Berarti karena ruas kanannya sudah 0, kita langsung cari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Pembuat 0 pembilangnya kita peroleh X tambah 9 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan min 9 pembilangnya. Sedangkan pembuat 0 penyebut itu kita dapatkan 6X min 2 sama dengan 0. 6X sama dengan 2 berarti X-nya kita peroleh 2 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 3. Langkah selanjutnya kita akan uji titik. Nah, uji titik ini silahkan dicermati ya. Nah, kita punya dua bilangan dari hasil pembilang sama penyebut, ada min 9 dan ada 1 per 3. Seperti biasa tulis dulu angka yang lebih kecil, min 9, kemudian 1 per 3. Nah, dari penyebut itu dia kan 1 per 3. Ibu sampaikan tadi di awal bahwa penyebut itu dia lingkarannya selalu terbuka. Sedangkan pembilang min 9 ini mengikuti soal. Soalnya ini adalah syarat numerus. Berarti dia ada tanda sama dengan, yaitu lebih besar sama dengan 0. Berarti pembilangnya ini dia intervalnya tertutup. Untuk uji titik silahkan ambil sembarang X. Ibu ambil X-nya sama dengan 0. Silahkan dimasukkan ke syarat numerus. Berarti masukkan ke X tambah 9 per 6X min 2. Berarti 0 ditambah dengan 9 per 6 dikalikan dengan 0 dikurangi dengan 2. Yang di atas itu 0 tambah 9 kan hasilnya 9 berarti positif. Dibagi 6 kali 0 kurang 2 itu negatif. Sehingga kita dapatkan positif bagi negatif itu adalah negatif. Nah, kita taruh di garis bilangan. Berarti di sini min, tidak ada angka yang kembar berarti selang-seling. Di sini plus,
di kiri min 9 juga plus. Nah, syarat numerus itu lebih besar sama dengan 0, berarti yang kita arsir sebagai interval syarat numerus itu adalah yang positif. Nah, ini kita sudah dapat penyelesaian syarat numerusnya. Jadi, kapan syarat numerus itu selesai? Pada saat anak-anak sudah memperoleh dalam bentuk garis bilangan atau dalam bentuk interval. Ini bisa kita tulis X kurang dari sama dengan min 9 atau X lebih besar dari 3. Nah, itu dia syarat numerusnya. Sedangkan untuk proses menghilangkan akar, ini seperti biasa kita kuadratkan kedua ruas, sehingga nanti akarnya hilang. Jadi, hasil yang diperoleh itu X ditambah 9 dibagi dengan 6X min 2 lebih besar dari 1 kuadrat, itu hasilnya adalah 1. Oke, ternyata proses penghilangan akarnya ketemu pertidaksamaan rasional lagi dalam bentuk pecahan, tapi ruas kanannya belum 0. Berarti ini kita pindah dulu satunya ke kiri, sehingga diperoleh X tambah 9 per 6X min 2 dikurangi dengan 1 lebih besar dari 0. Samakan penyebutnya, X tambah 9 dikurangi 1 dikalikan dengan 6X min 2. Nah, per ini karena penyebutnya sudah sama ya, karena min 1-nya sudah dikalikan dengan 6X min 2. Per 6X min 2 lebih besar dari 0. Sederhanakan pembilangnya, berarti X tambah 9, ini min 1 kalikan ke dalam, jadinya min 6X. Kemudian min 1 juga kalikan dengan min 2, sehingga didapatkan plus 2. Per 6X min 2 lebih besar dari 0. Oke, pembilangnya masih kita bisa sederhanakan. Kumpulkan sesama X, berarti X dikurangi 6X dapatnya min 5X. Kemudian 9 tambah 2 itu dapatnya plus 11. Nah, per 6X min 2 lebih besar dari 0. Oke, ini sudah sederhana pembilang sama penyebutnya. Selanjutnya langkahnya sama seperti syarat numerusnya tadi. Kita cari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebutnya ya. Nah, ini Ibu cari dulu yang bagian pembilang. Pembilang itu berarti min 5X tambah 11 itu sama dengan 0. Berarti ini min 5X sama dengan min 11. Berarti kita dapatkan X-nya itu ini sama-sama negatif, itu dicoret negatifnya jadinya 11/5. Ini baru pembilangnya, sedangkan penyebutnya Nah, penyebutnya itu adalah 6X min 2 sama dengan 0. Berarti 6X sama dengan 2, ini sama ya hasilnya seperti yang syarat numerus ini. Berarti X-nya itu kita dapatkan 1/3. Nah, langkah selanjutnya kita uji titik. Oke. Penyebut itu selalu terbuka, kebetulan 1/3 lebih kecil daripada 11/5. Oke, 1/3 diperoleh dari penyebut, lingkarannya selalu terbuka, sedangkan pembilangnya ini kita dapat 11/5. Nah, pembilang mengikuti soalnya adalah di penghilangan akar, soalnya lebih besar, tidak ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya terbuka. Ibu ambil X-nya sama dengan 0, masukkan ke bentuk yang sudah disamakan penyebutnya. Berarti dimasukkan ke min 5X tambah 11 per 6X min 2. Berarti min 5 kali 0 ditambah dengan 11 per 6 kali 0 dikurangi dengan 2. Atasnya itu positif,
dibagi 6 kali 0 kurang 2 itu negatif. Positif bagi negatif itu hasilnya adalah negatif. Nah, ini 1/3 sama 11/5. 0 itu kan letaknya paling kiri, berarti di sebelah kiri 1/3. Karena 1/3 itu kan 0,333. Berarti 0-nya dia di sebelah 1/3. Berarti di sini bernilai negatif, di sini positif, kemudian ini negatif. Nah, penghilangan akar ini tandanya lebih dari, berarti yang kita pilih sebagai irisan atau HP itu adalah yang positif. Nah, ini dia, kita udah dapat interval dari syarat numerus dan proses penghilangan akar. Berarti langkah selanjutnya kita tinggal iriskan interval-interval tadi yang ada di garis bilangan. Ini akan Ibu tulis. Nah, akan Ibu tulis ulang ya. Syarat numerusnya tadi dapat intervalnya itu adalah -9 sama 1/3. Nah, -9-nya ini lingkaran tertutup, 1/3-nya lingkaran terbuka. Itu intervalnya 1 ke kanan, 1 ke kiri. Nah, sedangkan syarat atau proses menghilangkan akarnya itu didapat di sini 1/3 sama-sama lingkaran terbuka, sedangkan di sini 11/5. Nah, ini masing-masing daerah HP-nya. Oke, sekarang caranya mencari irisan. Ini semua angkanya kita gabung dalam satu garis bilangan. Nah, seperti ini. Seperti biasa, mulai dulu dari angka yang lebih kecil, berarti yang lebih kecil itu adalah -9. Kemudian 1/3 ini kebetulan sama-sama terbuka lingkarannya. Nanti kalau seandainya ada angka yang sama, 1/3-nya tertutup, terus yang di proses penghilangan akar terbuka, tetap pilih yang terbuka ya, jangan dipilih yang tertutup. Berarti ini 1/3 terbuka. Kemudian 11/5 juga terbuka. 11/5. Nah, pertama bikin dulu ini arah-arah HP-nya di masing-masing angka. Yang pertama -9 ini kita dapat tadi arahnya ke kiri. Kemudian 1/3 ini ke kanan. Nah, terus satunya lagi yang proses penghilangan akar itu yang diarsir adalah di antara 1/3 sama 11/5. Kita buat juga di sana. Nah, seperti yang Ibu sampaikan, daerah mana yang mengenai tumpukan garis paling banyak, itulah dia irisannya. Kalau di antara di kiri -9 kan satu garis. Di antara -9 sama 1/3 tidak ada. Di antara 1/3 sama 11/5 ini ada 2 tumpukan garis. Sedangkan di sebelah kanan 11/5 ada 1 garis. Berarti yang paling banyak itu adalah di antara 1/3 sama 11/5. Ini yang kita arsir. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional itu adalah 1/3 kurang dari X kurang dari 11/5. Nah, semoga bisa dipahami untuk contoh soal yang kalau seandainya di dalam akar itu pertidaksamaan rasional atau yang di dalam akar dalam bentuk pecahan. Jadi inilah dia cara-cara penyelesaiannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Untuk video selanjutnya akan Ibu jelaskan kalau yang di dalam akar itu berbentuk kuadrat.